Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu-isu etik, legal, dan profesional dalam bimbingan dan konseling. Nah, kita bahas isu etik terlebih dahulu. Nah, isu etik dalam bimbingan dan konseling melibatkan sejumlah pertimbangan etika yang harus dipatuhi oleh para konselor dalam memberikan layanan kepada klien. Berikut adalah beberapa isu etik yang sering muncul dalam praktik bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu kerahasiaan dan privasi. Menjaga rahasia informasi klien dan melindungi privasi mereka adalah prinsip etika utama. Konselor harus menghindari membocorkan informasi tanpa izin klien kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh hukum atau kode etik. Yang kedua yaitu kompetensi profesional. Nah, konselor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan yang sesuai untuk memberikan bimbingan yang efektif dan aman. Selanjutnya yaitu batas profesional. Nah, menetapkan batas yang jelas antara hubungan profesional dan pribadi dengan klien untuk menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi dengan etika seperti telekonseling dan memastikan keamanan dan kerahasiaan data klien. Selanjutnya yaitu keadilan dan inklusi. Memberikan layanan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, orientasi seksual, dan latar belakang lainnya. Nah, yang kedua yaitu isu legal dalam bimbingan dan konseling. Nah, isu legal dalam bimbingan dan konseling melibatkan pertimbangan terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan praktik profesional. Nah, para konselor harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam menyediakan layanan bimbingan dan konseling. Berikut adalah beberapa isu legal yang sering muncul dalam bidang ini. Yang pertama yaitu lisensi dan sertifikasi. Pastikan konselor memiliki lisensi atau sertifikasi yang perlu untuk praktik bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan pemerintah atau badan profesional. Yang kedua yaitu perlindungan anak dan rentan. Melindungi anak-anak dan klien yang rentan dari bahaya atau penyalahgunaan. Selanjutnya yaitu pemenuhan persyaratan hukum. Nah, mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam praktik bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga yaitu isu profesional. Nah, isu profesional dalam bimbingan dan konseling melibatkan pertimbangan tentang norma-norma dan tindakan yang diharapkan dari para konselor dalam menjalankan praktik profesional mereka. Menghormati kode etik dan standar profesi adalah kunci untuk menjaga kualitas dan integritas layanan yang diberikan kepada klien. Nah, berikut adalah beberapa isu profesional yang sering muncul dalam praktik bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu integritas profesional. Jadi integritas profesional ini bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam hubungan dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat. Kemudian pengembangan profesional. Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pengembangan diri. Selanjutnya supervisi. Melibatkan diri dalam proses supervisi untuk memastikan kualitas layanan
dan refleksi antara praktik konseling. Selanjutnya yaitu pelaporan kecurangan. Tanggung jawab melaporkan perilaku curang atau melanggar hukum di dalam profesi. Menangani isu-isu ini dengan cermat dan mematuhi kode etik, peraturan hukum, serta standar profesional adalah penting untuk menjaga reputasi dan integritas profesi bimbingan dan konseling. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.